orang yang mentalnya nggak sehat mengalami gangguan depresi, itu lebih berisiko untuk mengalami masalah-masalah jantung dan pembuluh darah. There is no health without mental health gitu. Kesehatan mental, kata yang sering diobrolin di kalangan anak muda belakangan ini. Apakah lo juga termasuk? Hal yang mencakup emosional, psikologis, dan sosial dalam diri kita ini berpengaruh banget sama cara kita berpikir, merasa, bertindak, berhubungan, dan ngambil keputusan di kehidupan nyata. Data dari WHO, ada sekitar 450 juta orang di seluruh dunia mengalami gangguan kesehatan mental. 2/3-nya nggak pernah menjalani konsultasi atau perawatan ke profesional. Beberapa alasan orang enggan untuk ke profesional, karena biaya konsultasi yang nggak murah, nggak nyaman untuk bercerita, dan stigma gila yang masih bertebaran di masyarakat sampai hari ini. Nah, penting nggak sih menjaga kesehatan mental? Psikiater RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Gina Anindya Jati bakal ngejelasin hal itu. Buat kamu yang butuh layanan kesehatan mental, yuk cari tahu di Instagramnya di @rscm.kencana dan rscm.co.id. WHO itu juga mengatakan bahwa there is no health without mental health gitu. Jadi yang namanya sehat itu ya mesti sehat fisik dan mesti sehat jiwa. Bukan hanya sekedar the absence of illness atau the absence of disease, jadi nggak ada orang itu nggak mengalami sakit, tapi tadi seseorang itu bisa berkembang secara fisik, bisa berkembang secara mental, sehingga dia tahu apa yang saya mampu dengan fisik saya yang seperti ini, apa yang saya mampu dengan mental saya yang seperti ini, dan akhirnya dia bisa membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Jadi kesehatan mental dan kesehatan fisik keduanya sama pentingnya dan saling mempengaruhi. Orang yang mentalnya nggak sehat dalam artian kalau dalam ilmu psikiatri gitu ya misalnya, orang yang mengalami gangguan depresi itu lebih berisiko untuk mengalami masalah-masalah jantung dan pembuluh darah. Makanya resiko mereka untuk mengalami gangguan jantung, resiko untuk mengalami stroke itu menjadi lebih tinggi pada orang-orang yang punya gangguan depresi. Nah ini pasien-pasien kanker, pasien lupus, pasien diabetes itu hampir separuhnya itu mengalami masalah kesehatan mental gitu. Jadi saling berkaitan nih antara kesehatan mental dengan kesehatan fisik dan dua-duanya sama-sama pentingnya. Tanda kondisi mental kita sehat yaitu kita menyadari kemampuan kognitif kita, mampu ngatasin tekanan, menyelesaikan masalah, dan bisa berkontribusi ke lingkungan kita. Fisik, mental, spiritual, dan sosial kita berkembang dengan baik. Nah, untuk menjaga mental tetap sehat, kita perlu melakukan hal yang bikin kita bahagia, nyaman, dan aman. Kayak hobi, jalan-jalan, atau ngobrol dengan orang terdekat kita. Dukungan sosial itu sesuatu yang sangat penting gitu dalam menjaga kesehatan mental, dan kalau misalnya sampai mengalami gangguan, dukungan sosial juga salah satu yang penting untuk kita mencapai pemulihan. Kalau misalnya lingkungan yang ada di sekitar kita sekarang belum mendukung, kita mungkin bisa melihat juga apakah karena mereka belum memahami, sehingga mungkin sama-sama nih kita belajarnya gitu. Saya juga lagi cari tahu kok saya kenapa gitu. Jadi daripada kita saling tidak mendukung, kenapa nggak kita belajar aja sama-sama. Kalau ternyata memang belum bisa, mungkin kita perlu mencari komunitas yang lain atau mencari sistem pendukung yang lain. Karena pada dasarnya itu tadi, kita nggak harus melewati ini sendirian, tapi kita bisa mencari teman lah gitu ya untuk melewati ini bersama-sama. Kebayangkan kalau mental kita dalam kondisi sehat bakal mempengaruhi kesehatan fisik kita juga dan mampu ngatasin stres, hadapi tekanan, dan tantangan hidup yang serba nggak pasti ini. Jadi mulai sekarang, yuk sadari pikiran, emosi, dan perilaku kita. Kalau lebih banyak negatifnya, mungkin kita perlu mengelolanya dengan ngelakuin hal yang bikin kita nyaman dan bahagia. Pastinya nggak merugikan diri sendiri dan orang lain ya.